Coba bayangin pasar kopi di Arab Saudi. Rame banget kan? Merek-merek baru itu muncul hampir setiap hari. Tapi, di tengah persaingan yang super ketat itu, ada satu nama yang nggak cuma bertahan, tapi tumbuhnya luar biasa, 500,000. Jadi apa sih sebenarnya resep rahasia mereka? Yuk kita bongkar blueprint yang membawa mereka ke puncak. Oke, kita putar waktu sedikit ya ke pertengahan tahun 2020. Waktu itu, ya inilah 500,000. Cuma 7 cabang. Awal yang kelihatannya sederhana banget kan? Tapi justru dari 7 titik kecil inilah, sebuah ledakan besar akan segera dimulai. Dan kemudian, boom, roketnya meluncur. Seperti yang kita lihat di sini nih, mulai akhir 2020, mereka secara konsisten melipat gandakan jumlah toko mereka hampir setiap tahun. Dari 9 jadi 18, lalu double lagi jadi 34, sampai sekarang ada di 43 cabang. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini ekspansi yang eksplosif. Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya ya. Di pasar yang sesak banget, di mana banyak kedai kopi lain justru tutup, kok bisa 500,000 beda? Apa yang mereka lakukan secara berbeda? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas formula mereka. Mulai dari obsesi mereka pada kualitas, strategi harga yang benar-benar melawan arus, analisis mereka tentang kenapa pesaing gagal, sampai ke formula sukses dan visi masa depan mereka. Pilar pertama dan yang menurut saya paling fundamental adalah obsesi mereka pada kualitas. Dan ini semua berawal dari sang CEO, Suhaib Al-Balushi. Kuncinya ada di latar belakang dia, teknik industri. Jadi dia nggak melihat kopi sebagai seni semata, tapi sebagai sebuah proses rekayasa yang bisa dioptimalkan. Nah, pola pikir inilah yang jadi fondasi segalanya. Dan kutipan dari CEO-nya ini benar-benar merangkum semuanya. Bagi dia, inkonsistensi itu musuh nomor satu. Ini bukan cuma slogan pemasaran loh. Ini adalah keyakinan inti yang jadi DNA operasional mereka. Mereka sadar banget, sekali pelanggan kecewa, itu adalah awal dari kehancuran. Jadi, gimana caranya seorang insinyur mengukur kualitas? Tentu saja bukan pakai perasaan, tapi pakai data. Mereka menciptakan satu metrik utama, bintang penunjuk arah mereka yang mereka sebut contact ratio. Angka sederhana yang ngasih tahu mereka segalanya, ada berapa banyak keluhan untuk setiap total pesanan. Dan sistem mereka berjalan dalam 3 langkah yang brilian. Pertama, ukur semuanya pakai contact ratio. Kedua, awasi setiap cabang 24 jam non-stop dari ruang kontrol terpusat. Jadi masalah bisa ketahuan secara real time. Dan ketiga, kalau ada masalah yang berulang, mereka nggak cuma nambal, tapi pakai metodologi Six Sigma buat membongkar dan memperbaiki sampai ke akar masalahnya. Dan hasilnya, angka ini yang dicara. Dalam 2 tahun, sistem super ketat ini berhasil memangkas keluhan pelanggan sampai 65%. Ini adalah bukti nyata. Obsesi pada proses dan data itu bukan cuma teori, tapi benar-benar menghasilkan pengalaman pelanggan yang konsisten dan luar biasa. Oke, kita lanjut ke pilar kedua. Yang nggak kalah pentingnya, pendekatan mereka yang sangat radikal soal harga. Coba deh, perhatikan kontras yang gila ini. Sejak 2018, harga latte mereka nggak berubah, 10 rial Saudi. Padahal di luar sana badai ekonomi lagi kencang. Inflasi meroket, biaya bahan baku naik, bahkan PPN di Arab Saudi itu melonjak 3 kali lipat dari 5% jadi 15%. Pesaing naikin harga, tapi 500,000 mereka serap semua pukulan itu. Dan disinilah poin krusialnya. Ini bukan taktik jangka pendek. Menjaga harga tetap terjangkau itu adalah nilai inti perusahaan yang nggak bisa ditawar. Mereka percaya kopi berkualitas itu hak semua orang. Dan komitmen inilah yang membangun loyalitas pelanggan yang super kuat. Nah, komitmen pada harga terjangkau ini nyambung langsung ke strategi mereka yang lain, yaitu meminimalkan ketergantungan pada aplikasi pesan antar. Coba lihat, kurang dari 5% penjualan mereka datang dari platform ini. Angka yang beda banget sama industri pada umumnya kan? Alasannya sangat strategis. Dengan fokus pada pengalaman di toko dan drive-thru, mereka memegang kendali penuh atas kualitas dan layanan. Ini juga cara cerdas mereka menjaga margin keuntungan tanpa harus berbagi komisi dengan pihak ketiga. Jadi mereka bisa mengendalikan biaya agar bisa terus mengendalikan harga untuk pelanggan. Untuk benar-benar paham kenapa sebuah bisnis sukses, kita juga harus paham kenapa yang lain gagal. Mari kita lihat pasar ini dari kacamata CEO 500,000 dan pelajari kenapa begitu banyak yang lain gak berhasil. Menurutnya, ada 3 jebakan utama. Pertama, banyak yang gagal karena mereka sekedar kedai kopi biasa. Gak punya pembeda yang jelas. Kedua, mereka lambat beradaptasi dengan aturan baru dan teknologi. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, masalah kualitas. Yang naik turun, yang pelan-pelan tapi pasti membunuh kepercayaan pelanggan. Jadi, yuk kita rangkai semua kepingan puzzle ini.
Apa sebenarnya formula sukses half million dan kemana arah mereka selanjutnya? Jadi, inilah formulanya. Bukan satu trik sulap, tapi 4 roda penggerak yang bekerja bersamaan. Disiplin operasional yang super ketat, komitmen radikal pada kualitas dan harga, kemampuan beradaptasi yang lincah, dan fokus total pada pengalaman pelanggan di toko mereka sendiri. Dan mereka jelas nggak akan berhenti di sini. Targetnya adalah 100 cabang pada akhir 2025. Nggak cuma itu, mereka lagi membangun fasilitas penyangraian masif untuk menjadi pemasok bagi kafe-kafe lain. Mereka nggak lagi cuma mau jual kopi, mereka mau jadi pemain penting di seluruh ekosistem kopi. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah hingar-bingar inovasi dan pemasaran, kisah half million ini jadi pengingat akan kekuatan yang fundamental. Mungkin keunggulan kompetitif terbesar yang selama ini tersembunyi di depan mata kita adalah melakukan hal-hal yang paling dasar, tapi melakukannya secara konsisten dan jauh lebih baik dari siapapun.